Mengamati pergerakan dari ISG dan juga rupiah ya di pergerakan hari kemarin yang ditutup lesu. Sementara kalau kita lihat memang sebetulnya di pekan lalu pun kita lihat ISG pergerakannya cukup volatile, tapi Betul. masih cukup bertahan ya di level 8.200-an. Jadi artinya kalau kita lihat di sepanjang pekan artinya atau penguatan di sepanjang pekan ini masih cukup relatif dikatakan naik begitu ya atau cukup baik. Nah, Anda melihatnya untuk di perdagangan hari ini, apakah ada peluang bagi IHSG untuk kembali berada di zona hijau, dan jika iya, sebetulnya sentimen-sentimen apa yang mempengaruhi penguatan atau juga pergerakan pasar saham kita di hari ini? Ya, betul. Kalau saya melihat kita menarik dulu ke perdagangan kemarin ya di hari Senin di awal pekan, memang indeks kita itu mengalami koreksi sekitar 0,3 ya ditutupnya, walaupun di awal perdagangan itu sempat sekitar 1,6 minusnya di pembukaan, kemudian seiring berjalannya perdagangan sedikit membaik, bahkan sempat berada di zona positif, kemudian harus ditutup di zona negatif. Memang saya sudah memprediksi dari awal perdagangan itu, bahkan dari sebelumnya, bahwa indeks kita itu akan mengalami tekanan di hari Senin. Kenapa? Itu karena di hari Jumatnya pasar global itu kan tengah dihebohkan oleh tweetan daripada Donald Trump gitu ya, Presiden Amerika Serikat, yang mengatakan akan menaikkan tarif dagang terhadap China gitu ya, tarif impor dari China sekitar 100% akibat dari pelarangan soal barang atau komoditas rare earth dari China ke Amerika, sehingga hal itu menimbulkan gejolak di pasar global di US khususnya. Dan US langsung minus, dan kemudian indeks juga ya pasti akan mengikuti gitu kemungkinan besar, dan itu betul terjadi. Dan untuk hari ini sebetulnya sedikit positif gitu. Saya melihat arah perdagangan hari ini akan sedikit ada harapan untuk kembali berada di zona hijau, paling tidak di sesi 1 sampai harapan di sesi 2 di penutupan. Seiring dengan kondisi ketegangan dagang ini sudah mulai reda gitu. Betul. Karena dari tweetan lanjutan dari Trump bahwasannya ini akan baik-baik saja, sehingga sudah sedikit menenangkan pasar. Jadi dan kita lihat Wall Street di kemarin juga mengalami hal yang positif, ditutup di zona hijau, dan saya rasa dengan hal itu indeks kita sih memiliki potensi cukup besar untuk menguat di hari ini. Nah, Mas Elvan, dengan pernyataan Trump gitu yang menyatakan bahwa hubungan AS dengan China ini baik-baik saja begitu, apakah mungkin pelaku pasar ini akan menilai pernyataan ini cukup kredibel untuk mendorong arus modal kembali masuk ke emerging market seperti mungkin ke Indonesia? Ya, kalau saya melihat mungkin untuk sentimen jangka panjang terhadap investor asing terhadap emerging market seperti di pasar kita itu masih sedikit belum begitu positif gitu, karena saya melihat ketidakpastian ini masih cukup besar gitu, karena kita tahu dengan satu tweetan saja itu bisa menggoncang gitu pasar global, dan dengan tweetan tambahan itu juga saya rasa belum bisa sebegitu besarnya untuk mencerminkan jangka panjang daripada perilaku atau tendensi investor asing untuk kembali masuk ke emerging markets. Tapi, dan kalau kita lihat pun di perdagangan kemarin kan juga IHSG kita walaupun mengalami positif inflow, tapi itu di seluruh pasar ya, di seluruh perdagangan. Tapi kalau kita lihat di pasar tunai justru mengalami outflow gitu, saya melihat seperti itu. Jadi memang masih sedikit khawatir asing akan ketidakpastian global ini. Baik, tapi mengamati arus dana asing yang mungkin diharapkan masuk ke tanah air ya, sebetulnya Anda melihat apakah ada peluang bahwa arus dana asing ini akan kembali masuk ke tanah air seiring dengan juga kalau kita lihat pernyataan dari Menteri Keuangan ini, netizen mengatakan bahwa cukup memberikan ketenangan bagi pasar. Nah, apakah ini juga hal yang dirasakan juga oleh investor asing? Iya, kalau untuk jangka pendek mungkin iya, karena kalau kita lihat di pekan lalu kan juga secara net inflow terjadi di seluruh instrumen pasar keuangan tanah air gitu ya, baik di pasar saham, kemudian di SBN dan juga SRBI. Dan tapi dengan ketidakpastian baru ini saya merasa akan ada sedikit mungkin kekhawatiran tambahan gitu bagi pelaku pasar, khususnya investor asing, dalam menempatkan capitalnya gitu, baik itu di emerging markets seperti di Indonesia. Jadi memang mungkin akan sedikit ada volatilitas baik itu dari pasar keuangan tanah air yang belum reda akibat dari ketidakpastian tersebut.